Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat adik-adik kelas 7 SMP. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang soal-soal yang berkaitan dengan garis dan sudut. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Banyak sinar garis dan ruas garis yang dapat dibuat dari garis di atas berturut-turut adalah titik-titik. Ini intinya di kalian disuruh menentukan sinar garisnya itu ada berapa, kemudian ruas garisnya juga ada berapa. Kita mulai dari sinar garis. Sinar garis itu ada pangkal tetapi tidak ada ujungnya. Sehingga anggap saja kalau saya mulai dari A, ini berarti terus tidak ada ujungnya sampai tak terhingga ini. Tapi kita misalkan yang paling ujung adalah AE. Ini adalah sinar AE. Kemudian B, pangkalnya B sampai ujung sana, kita tulis saja BE. Kemudian lanjut CE. Lanjut DE. Nah, ini tadi kan yang ke kanan, sekarang ke kiri. Kita mulai dari ke kiri. Arah ke kiri, kita mulai dari E. E ini berarti sampai ujung sana, kita tuliskan saja dengan EA. Kemudian dari D, DA. Kemudian pangkalnya dari C berarti CA. Pangkalnya dari B berarti BA. Jadi dalam ruas garis, sinar garis maksud saya, antara AE dan EA ini beda karena arahnya beda. Tetapi kalau dalam garis itu sama. Garis AE dan EA itu sama. Sekali lagi kalau sinar garis itu beda ya. Berarti dalam hal ini gambar ini ada 8 sinar garis. Berbeda ketika kita menentukan ruas garis. Nah, yang namanya ruas garis itu ada ujung, ada pangkal. Ada ujungnya, ada pangkalnya. Berarti kita mulai dari A misalkan. Ini sampai B. Nah, ini ada batasnya, ada pangkal, ada ujungnya. AB. Kemudian AC, A sampai C. Kemudian A sampai D. Dan yang terakhir A sampai E. Kemudian kita maju saja, maju satu lagi, mulai dari B sekarang. Berarti BC. Kemudian BD. Kemudian BE. Maju lagi satu, mulai dari C, berarti CD. CE. Sudah? Maju lagi satu, mulai dari D, berarti hanya DE. Kalau kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 ruas garis. Kenapa kita tidak mulai dari kanan seperti sinar garis? Karena dalam garis antara AB dan BA itu sama. Antara DE dengan ED itu sama. Begitu ya. Jadi soal nomor 1, banyaknya sinar garis ada 8 sinar garis. Kemudian banyaknya garis, ruas garis ada 10. Lanjut soal berikutnya. Nah, di sini tentang perbandingan ini ya. Perbandingan ruas garis. Diketahui gambar seperti ini. Kemudian AD 10, DC 5, DE 6. Kalian disuruh menentukan panjang BC. Kita misalkan dengan J. Hati-hati di sini perbandingannya. Kita bandingkan saja, anggap saja yang ujung ini adalah segitiga kecil dan kita bandingkan dengan segitiga yang besar itu berarti semua A, B, C. Baik, kita bandingkan pelan-pelan. Mulainya sebenarnya bebas ya, kalian bisa mulai dari mana saja. Tapi hati-hati dalam membandingkannya. Kita misalkan aja kalau yang kecil 10 AD, ini AD. Berarti yang besar kan A sampai C, jangan DC ya, tapi A sampai C. Saya ulangi, yang kecil A sampai D, maka yang besar A sampai C. Nah, begitu, sama dengan kita mulai dari yang kecil dulu tadi. Yang kecil DE, berarti yang besar adalah CB. Ini yang kecil DE, yang besar berarti CB. Kemudian masukkan angka-angkanya. AD-nya 10, AC-nya hati-hati jangan 5, tapi 10 ditambah 5 karena A sampai C. 10 tambah 5 sama dengan DE-nya 6.
Kemudian CB-nya kita misalkan tadi dengan Y. Nah, kita sederhanakan. Ini 10 tambah 5 adalah 15. Sama dengan 6 per Y. Nah, seperti ini. Seperti biasa ya. Kita perkalian silang dulu. Kalikan dulu yang ada variabelnya. Atau ada hurufnya saja. Berarti 10 kali Y dulu misalkan. 10 Y. 15 kali 6. 90. Y sama dengan 90 dibagi 10. Y sama dengan 9. Jadi panjang BC-nya adalah 9. Jadi sebenarnya sebelum dikalikan silang, ini 10 per 15 boleh disederhanakan dulu, boleh. Misalkan dibagi 2, bagi 5 ya. Bagi 5 dapat 2, ini bagi 5 dapat 3, baru dikalikan silang. Biar angkanya lebih kecil. Tapi kalau misalnya bingung ya, langsung dikalikan saja. Lanjut, soal berikutnya. Perhatian gambar berikut. Nah, ini adalah salah satu soal yang sering menjebak baik di kelas 9 maupun di ujian nasional kalau dulu. Di sini ada semacam trapesium. Nah, kita harus menggunakan garis bantu ini. Tidak boleh langsung dibandingkan trapesium kecil, trapesium besar, tidak boleh. Kita bandingkan, kita pakai garis bantu. Nah, seperti ini. Sehingga secara tidak langsung, berarti ini R sampai tengah ini adalah sama dengan 2, persis dengan ini ya. Kemudian dari tengah sampai bawah sama dengan 6. Begitu. Nah, kemudian kamu cari yang ini, yang ala segitiga yang kecil ini. T sampai U 4, S sampai R 3. Nah, tentunya di sini adalah T4 kurangi 3, berarti 1 gitu. Sampai sini dulu mungkin bisa dicermati ya. 1 ini berasal dari TU ini 4. Nah, otomatis T sampai tengah ini sama 3 cm, sehingga sisanya adalah 1. Kalau sudah jadi seperti ini, kita bandingkan seperti tadi. Nah, boleh sekarang segitiga kecil bandingkan segitiga yang besar. Nah, anggap saja ini V, ini Y. Nah, langsung saja kita bandingkan angkanya biar cepat. 2, kalau yang kecil 2, maka ingat yang besar adalah R sampai V. Berarti per 2 tambah 6. Yang kecil 1, yang besar Y. R per 8 sama dengan 1 per Y. Perkalian silang lagi. 2 kali Y, 2Y. 8 kali 1, 8. Sehingga Y sama dengan 8 dibagi 2. Y sama dengan 4. FH atau Y ini ternyata panjangnya adalah 4 cm. Tetapi yang ditanyakan adalah P sampai H. PH itu sama halnya PV, P sampai V ditambah V sampai H. Tentunya PV ini sama persis dengan SR, karena ini sejajar ya. Berarti ini sama 3 cm. 3 cm. Tadi Y-nya atau FH-nya sudah ketemu 4. Berarti tinggal tambahkan 4 cm sehingga PH sama dengan 7 cm. Soal berikutnya. Nah, di sini ada garis lurus, sudut lurus ya, P sampai Q, POQ ini kan sudut lurus, dibagi menjadi 3 sudut, ada 45, ada Y plus 30 derajat, ada 4Y plus 20. Nah, kita gunakan aturannya, kalau per lurus itu berarti kan jumlahnya 180 ya. Berarti sama halnya 45, kalau saya jumlahkan dengan Y plus 30, ditambahkan 4Y plus 20, sama dengan harus 180, alasannya karena saling berpelurus. 3 sudut ini saling berpelurus, berarti jumlahnya 180. Nah, kita sederhanakan yang ada variabelnya dulu. 1Y dengan 4Y, 5Y. 45 tambah 30 tambah 20, 95 ya, sama dengan 180. Seperti biasa, supaya Y-nya ketemu, 95 pindah ruas atau melewati tanda sama dengan. Ingat, positif jadi negatif. Kalau negatif jadi positif. Berarti kita tuliskan 5Y sama dengan 180
dikurangi 95. 5Y sama dengan 85. Y sama dengan seperti biasa 85 dibagi 5. Y ketemu 17 derajat. Hati-hati, itu bukan jawabannya ya. Yang ditanyakan adalah sudut SOR. Nah, SOR, ini R-nya loncat nih ya. Di sini R-nya. SOR, kalian tulis dulu SOR itu awalnya adalah Y derajat plus 30. Karena Y-nya sudah ketemu 17, maka Y-nya diganti 17. Berarti 17 ditambah 30. Sama dengan 47 derajat. Begitu. Kalau yang tanyakan HOR ya berarti 4Y plus 20, nanti Y-nya diganti 17. Begitu. Lanjut soal berikutnya. Diketahui sudut ABC sama dengan 3X plus 10 derajat dan sudut CBD sama dengan 2X min 25 derajat adalah dua sudut saling berpenyiku. Saling berpenyiku berarti jumlahnya 90 derajat. Nah, kita jumlahkan saja langsung. Berarti 3X plus 10 jika ditambahkan dengan 2X min 25 sama dengan 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena saling berpenyiku. Kita selesaikan seperti tadi, 3X tambah 2X berarti 5X, 10 derajat dengan negatif 25 derajat berarti min 15 derajat sama dengan 90. Pindah ruas ya. Seperti tadi pindah ruas tandanya berubah. Kalau 90 berarti ini negatif jadi positif. Nah, seperti ini. 5X sama dengan 105. X sama dengan 105 dibagi 5. X sama dengan 21 ya, benar ya, 21. Nah, kita cari sudut CBD. Hati-hati ini, kita cari sudut CBD-nya dulu. Ini juga sering menjebak ini. Karena antara yang diketahui penyiku dengan yang ditanyakan beda ini. Pelurus dan penyiku. Tapi kita cari dulu sudut CBD-nya. CBD awalnya adalah 2X min 25. Kita masukkan CBD sama dengan 2X min 25. Kemudian X-nya kita ganti 21. Berarti 2 kali 21 dikurangi 25. 2 kali 21 adalah 42 dikurangi 25. Maka sudut CBD adalah 17 derajat. Hati-hati, ini bukan jawabannya ya. Karena yang tanyakan justru pelurus. Pelurus dari 17. Nah, dibalik ini. Yang diketahui siku-siku, yang tanyakan pelurus. Nah, berarti sama halnya pelurus sudut CBD itu sama halnya 180 dikurangi 17 derajat. Kenapa? 180 karena berpelurus. Sama halnya kalau dijumlahkan kan 180. Kalau kita ringkas berarti podo karo dikurangi, begitu ya. Sama halnya dikurangi. Sehingga sama dengan 163 derajat. Hati-hati, ini soal yang cukup menjebak. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Hitunglah besar sudut BAC. Sudut ini, sudut ACB. Sebelum mencari besar BAC, kita harus mencari sudut ini dulu. ACB, sudut ini. Nah, kalau kamu perhatikan kan ini saling berpelurus ya. Kalau saling berpelurus kan 180. Maka saya ringkas saja ini. Berarti sudut ACB ini sama halnya 80. Karena 100 tambah 80 pas 180 ya. Atau 180 dikurangi 100 itu hasilnya 80. Ini ada keterangannya karena berpenyiku dengan berpelurus dengan BCD. Jadi otomatis di sini 80 derajat. Gitu. Bisa dipahami ini ya. Tidak saya tuliskan caranya. Tapi pada dasarnya ini saling berpelurus. Kalau di sini 100 berarti 80. Nah, ini sudah ketemu 80. Nah, sekarang untuk mencari sudut ABAC,
Kamu perhatikan sudut BAC ini yang saya beri tanda biru. Ini membentuk segitiga. Nah, aturannya juga sama. 3 sudut segitiga itu aturannya jumlahnya adalah 180 juga, seperti garis pelurus ya. Jadi kalau sudah ada 80, ada 30, maka sisanya supaya jadi 180 berapa, intinya gitu. Sekali lagi ya, ini bentuk segitiga di mana aturannya ketiga sudut segitiga itu kalau dijumlahkan juga 180. Sehingga kalau saya tulis berarti sudut BAC sama tambah 30 tambah 80 sama dengan harus 180. Nah, ini aturannya ini, jumlah ketiga sudut segitiga juga 180 derajat. Sudah BAC sama dengan dikurangi saja, pindah ruas atau dijumlahkan dulu boleh baru dipindah, boleh ya. Atau langsung pindah ruas boleh. Sama dengan 70 derajat. Atau gampang, caranya gampang ya ini. 180 dikurangi 80 kurangi 30, hasilnya 70. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut, kita hanya mengingat saja ini karena soalnya soal teori ini. Istilah-istilah dalam jika ada 2 garis dipotong dengan 1 garis, ada pasangan sehadap P2 sehadap dengan Q6. Nah, menghadapnya sama atau ini? Sama-sama menghadap ke arah pojok atas kiri. Q7 misalkan. Coba cari sehadapnya, menghadap yang sama dengan apa? Tentunya dengan P5, menghadap sama-sama ke pojok bawah kiri ya. Kemudian P4 bertolak belakang itu istilahnya kalau P4 berarti dengan P2. Nah, seperti ini. P4 dengan P2, ini saling bertolak belakang. Contoh lagi misalkan Q9 ini tentunya bertolak belakang dengan Q7. Kemudian dalam berseberangan, ini yang sering lupa ini, anggap saja ini ada sungai. Nah, sudut yang di dalam sungai itu berarti dalam, yang di luar sungai berarti luar, begitu aja. Nah, kita lihat sudut P5 di dalam sungai ini, P5 nyebrang itu anggap saja ini jembatan kecil dan saling nyebrang begitu. Berarti sudut P5 dalam berseberangan dengan Q9 ini ya. Sama-sama di dalam sungai dan nyebrang seperti ini, nyebrang jembatan. Contoh lagi misalkan Q6 dalam sungai dengan P4. Nah, sama-sama di dalam nyebrang. Nah, begitu ya. Kemudian luar berseberangan berarti di luar sungai, contohnya P2 dengan Q8. P2 Q8 di luar sungai nyebrang. Nah, contoh lagi misalnya Q7 tentunya dengan P3 gitu. Kemudian ada dalam sepihak, dalam sungai berarti P5 dalam sepihak berarti sama-sama terletak di sebelah kiri misalnya, kiri jembatan itu sepihak namanya. Berarti P5 tentunya dengan Q6 sama-sama di dalam dan sama-sama terletak di sebelah kiri jembatan misalkan kalau gambarnya seperti ini. Kemudian Q9 dalam sepihak dengan P4 sama-sama di dalam dan sama-sama terletak di sebelah kanan jembatan kalau gambarnya seperti ini. Mohon maaf nih saya sambil batuk ya, lagi batuk masalahnya. Q9 tadi sudah ya, jadi dengan P4. Nah, ada luar sepihak sama luar di luar sungai sama-sama di pihak yang sama, contohnya P2 berarti dengan Q7 sama-sama di luar sungai dan sama-sama terletak di sebelah kiri jembatan. Kemudian Q8 tentunya dengan P3. Nah, catatan penting, setiap ada kata sepihak maka nanti sudutnya jika dijumlahkan 180 derajat, berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain sama ini. Contohnya misalnya P3 dengan Q9, ini sama sudutnya. Tapi kita lihat misalnya dalam sepihak P5
dengan Q6. Nah, ini kan dilihat sudutnya aja kan sudah beda ini. Ini bukanya sempit, ini bukanya lebar. Nah, ini sudah beda. Dan kalau dijumlahkan ini harus 180 derajat. Nah, kita terapkan di sini. Pernyataan yang benar adalah titik. Jawaban bisa lebih dari satu. Berarti artinya yang benar nanti dicentang, begitu ya. Coba P3. Kamu lihat buka sudutnya saja sudah kelihatan itu. P3 kalau saya jumlahkan dengan P5 180, benar atau salah? Salah ya, ini bertolak belakang, berarti tidak salah. Kalau ada kata sepihak, itu yang jumlahnya 180 atau berpelurus itu juga 180. Q6 dengan Q7. Nah, ini Q6 dengan Q7, ini jelas. Kamu lihat bukaan sudutnya sudah kelihatan ya. Dan ini saling berpelurus ini. Maka 180 benar. Kemudian P5 dengan Q7, P5 dengan Q7. Nah, kamu perhatikan sudutnya sama atau ini? Nah, ini sama, ini salah pasangan sudut yang sehadap ya. Yang sehadap. Jadi kalau dijumlahkan tidak 180, ini sama. Salah. Kita lihat P4. P4 dengan Q9. Nah, ini dalam sepihak ini. Jelas kelihatan sudutnya membukanya beda ya. Ini lebar, ini sempit. Jadi jelas 180. Betul. Lanjut. Perhatian gambar berikut. Nah, di sini ada pasangan sudut yang luar sepihak ya, di luar kali dan sama-sama di pihak sebelah atas jembatan misalkan ini. Tadi luar sepihak itu kalau dijumlahkan adalah 180 derajat aturannya. Berarti kita jumlahkan saja 6Y plus 40 derajat. Jika ditambahkan dengan 2Y plus 20 sama dengan 180. Kenapa? Karena luar sepihak jumlah sudutnya 180. Itu aturannya. Kita sederhanakan 6Y tambah 2Y 8Y, 40 tambah 20 60 sama dengan 180 derajat. Nah, ini pindah ruas. Berarti 8Y sama dengan 180 dikurangi 60. 8Y sama dengan 120. Maka Y sama dengan 120 dibagi 8. Y sama dengan 15 derajat. Ingat, pertanyaannya adalah sudut ABC. Sudut ABC awalnya adalah 6Y plus 40, sehingga Y-nya sudah ketemu 15, kita ganti dengan 15, berarti 6, Y-nya kita ganti 15 ya. 15 plus 40. 6 kali 15 adalah 90. Ditambah 40 sama dengan 130 derajat. Jadi besar sudut ABC adalah 130 derajat. Lanjut soal berikutnya. Nah, perhatikan di sini sudah soal pengembangan ini. Nah, kalau perhatikan ada pasangan sudut ini. 4Y plus 20 derajat. Kalau dengan 2Y plus 40, ini adalah pasangan sudut yang saling luar berseberangan. Nah, luar berseberangan itu kan jumlah sudutnya sama. Maka bisa kita tulis 4Y plus 20 itu sama dengan 2Y plus 40. Kenapa sama dengan? Karena luar berseberangan sudutnya sama. Berarti ada dua yang pindah ruas ini, kita jadikan satu yang memiliki variabel Y, kita jadikan satu, yang hanya bilangan kita jadikan satu. Berarti ada dua yang pindah ruas, 20 nanti pindah ruas, termasuk 2Y juga pindah ruas. Yang tidak pindah ruas kita tulis dulu 4Y. Nah, ini pindah ruas, ingat tandanya berubah jadi min 2Y sama dengan 40 kita tulis dulu karena tidak pindah. 20 kita pindah ruas menjadi min 20. 4Y dikurangi 2Y sama dengan 2Y. 40 kurangi 20, 20. Maka Y sama dengan 20 dibagi
2. Y sama dengan 10 derajat. Hati-hati, ini bukan jawaban, bukan selesai ya. Belum selesai ini. Karena yang tanyakan adalah X-nya. Nah, tanya X-nya. Kalau kamu perhatikan, kita hitung dulu ini sudut ini sebenarnya berapa, yang 4Y ini. Kita hitung dulu 4Y derajat plus 20 derajat. Y-nya kita ganti dengan 10, berarti 4 kali 10 plus 20. 4 kali 10 40 tambah 20 berarti 60 derajat. Belum selesai juga karena yang tanyakan X-nya. Dan sebenarnya kalau 2Y plus 40, kalau Y-nya kita ganti 10 juga hasilnya sama, 60 derajat. Karena tadi sudut ini sama sebenarnya. Nah, untuk mencari X derajat, kita bandingkan saja berarti. Di sebelah X derajat ini kalau dengan 4Y plus 20 ini kan saling sehadap ini. Sudutnya sama. Sehingga kalau ini 60, berarti otomatis di sini juga 60. Nah, sekarang sudah kelihatan X derajat dengan 60 ini saling berpelurus ini. Nah, saling berpelurus. Maka gampangnya ngomong ya ini kalau 60 berarti ini 120. Nah, biar menjadi 180 ya. 60 ini berarti 120. Tapi kita tulis lengkap. Karena berpelurus ya. Sehingga 180 dikurangi 60, X sama dengan 120. Itulah jawabannya. Untuk X-nya adalah 120. Berikutnya, soal berikutnya. Besar sudut, ini soal isian ya, isian singkat. Besar sudut 2/5 putaran penuh adalah titik-titik derajat, termasuk jenis sudut titik-titik. Ini sangat mudah, seperti biasa, latihan biasa itu. Berarti 2/5 putaran penuh sama dengan 2/5 kalikan satu putaran penuh itu berapa? 360 ya. Nah, kita coret saja, ini bagi 5 dapat 1, bagi 5 dapat 72. Tetapi kalau belum bisa mencoret ya tinggal dikalikan saja, 2 kali 360 dibagi 5. Begitu, nanti hasilnya sama. Sama dengan 144 derajat. Nah, termasuk jenis apa? Lancip, tumpul, siku-siku, atau lurus. Nah, kita ingat, nah ini adalah jenis-jenis sudut ya. 144 derajat posisinya ada di sini ya, antara 90 sampai 180. Berarti 2/5 putaran penuh termasuk jenis sudut tumpul. Gitu. Berikutnya, nah ini hati-hati soal seperti ini. Kita harus membutuhkan garis bantu ini biar nanti jelas. Nah, seperti ini ya, saya ulangi garis bantunya ya ini. Sehingga X ini nanti kita bagi menjadi 2 sudut. Setelah garis ini masuk, nah, maka sudut X ini kita bagi menjadi 2. X1, X2. Nah, nanti kita jumlahkan ya. Nanti kita jumlahkan. Kita pakai aturan dalam sepihak. 140 dengan X1 ini kan dalam sepihak ini, kalau kamu lihat. Ya enggak, dalam sepihak, maka dia jumlahnya 180. Kalau di sini 40, maka X1-nya adalah supaya jadi 180 atau 180 dikurangi 140, maka X1-nya adalah 40 derajat. Alasannya dalam sepihak dengan 140 ini ya. Kemudian X2-nya, nah kita gunakan cara mudah saja. Ini juga dalam sepihak dengan 100 ini. Maka kalau jumlahkan juga 180 ini. Nah, tentunya kalau ini 100 berarti ini 80. X2 sama dengan 80 derajat. Alasannya sama ya, dalam sepihak. Nah, sekarang X1-nya sudah ketemu 40, X2-nya sudah ketemu 80, maka X-nya tinggal dijumlahkan saja itu. X sama dengan X1 tambah X2. X1-nya 40, X2-nya 80, maka X-nya adalah 120. Begitu ya, cara cepatnya seperti itu. Soal berikutnya,
Jika sudut yang besarnya A derajat luar sepihak dengan sudut yang besarnya B derajat, dan diketahui sudut B adalah 120 derajat, maka nilai A derajat adalah titik luar sepihak. Ada kata sepihak, berarti kalau dijumlahkan 180. Artinya A derajat kalau saya tambahkan dengan B derajat harus 180 derajat karena alasannya luar sepihak. B-nya sudah diketahui 120, maka A derajat plus 120 derajat sama dengan 180 derajat. Pindah ruas seperti tadi ya. A sama dengan 180 dikurangi 120. A sama dengan 60. Sebenarnya sudah kelihatan jelas ini. Oh, B ini 120, berarti kurangnya 60, begitu sebenarnya. Tapi kita tulis lengkap untuk belajar. Demikian tadi soal-soal yang berkaitan dengan garis dan sudut. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.